Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi saudara sekalian. Namaste, Swati Hotu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan Sinen Kuail Senti Cien Kang Wanse Rui Nien Nien Yui. Belakangnya Anda yang teruskan, karena kalau saya yang meneruskan takut kebanjiran ya, umpauna lainnya nanti Anda yang ngomong. Oke. Mendadak saya lagi nganggur karena lagi nikmati suasana tahun baru. Tiba-tiba dapat undangan ke Damasuka. Aneh ya, kalau diundang Damasuka lu langsung oke, bisa. Ini aneh memang Damasuka. Saya punya utang karma yang berat di Damasuka. Lalu saya bingung, kira-kira mau ngasih apa ya. Kebetulan saya lagi cerita sama satu teman di tempat lain. Dia adalah seorang yang uhau. Tiap hari dia ngerawatin mertua luar biasa. Dan iseng-iseng saya tanya sama dia dalam bahasa Indonesia tentunya, apa sih kira-kira bahasa Hokkiannya kalau manusia tuh harus bersyukur ya. Dia ketik, langsung saya tapa dalam beberapa jam. Tapa saya beda dengan orang lain. Orang lain tapanya matanya merem, saya melek. Tangannya orang lain diem, saya gerayangan ya, karena pijit sana pijit sini. Buka komputer, lihat Tripitaka. Kira-kira di Tripitaka ada nggak yang temanya nyambung? Ternyata ketemu. Aneh, kalau nyari apa-apa susah. Ini dalam hitungan sebentar ketemu. Bahasa Palinya katanyu kata wedi. Katanyu artinya nyu itu tahu, kata itu yang telah diperbuat. Kita tahu apa yang telah diperbuat orang lain kepada kita. Sadar, tahu, ngerti. Kata wedi. Kita bersyukur kepada apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Sehingga dua kata tadi, katanyu dan kata wedi, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan rasa bersyukur. Bahasa Mandarinnya kangen. Tapi karena teman saya ini orang Hokkian, saya tanya bahasa Hokkiannya. Kira-kira bahasa Hokkiannya apa? Iya sih, enak nulis saja gitu. Saya bacanya sampai sekarang pronunciation-nya nggak pernah benar. Karena saya betul orang Hokkian, tapi behiau Kong Hokkian. Cilaka. Kalau orang Kong Hokkian, saya behiau ya. Itu yang susah. Tampo-tampo ngerti, tampo-tampo nggak ngerti. Nggak ngertinya lebih banyak. Ya. Kira-kira bahasa Hokkiannya tahu benar, tahu salah, jangan diketawain. Karena di sini banyak orang Hokkian yang mungkin pinter, lebih pandai. Ya. Cuy lang, ai caya kamun. Jadi manusia tuh harus bersyukur. Kalau kurang lebih pronunciation-nya harap dimaklum. Karena saya nggak pernah bicara Hokkian. Ya. Di dalam satu bahasa Indonesia ada satu peribahasa, karena hujan sehari lupa kacang sama kulitnya. Kacang kena hujan dia langsung bertunas, kulitnya terbuka ditinggalkan. Kita juga sama, jadi manusia ya, karena makmur, bertunas, maju, semua dilupakan. Siapa yang dilupakan? Orang tua dilupakan. Nah, di dalam satu sutta Buddha bilang ya, kita kalau mau jadi orang yang sejati, menjadi orang yang suci, menjadi seorang Arya, harus punya rasa bersyukur. Itu buat orang suci. Ternyata bukan orang suci.
saja. Untuk jadi orang baik pun kita harus punya rasa bersyukur. Makanya kalau di seci salamnya Kanen, saya juga sangat-sangat terenyuh ya. Begitu bagus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tapi semakin kita sebut bersyukur, kita semakin jauh dari perasaan bersyukur. Kenapa? Kita cuman asbun. Kita cuman asal bunyi, asal ngomong. Makin lama bukan makin mensyukuri, kita malah kalau orang jatuh kita syukuri, rasain loh. Bersyukur bukan seperti itu, tapi kita bersyukur atas budi baik orang lain kepada kita, terutama orang tua sendiri. Buddha bilang, apabila kita selama 100 tahun, mungkin kalau umur kita 100 tahun, papa mama ditaruh di pundak kiri dan kanan, dibawa kemana-mana. Kalau mandi dimandiin, kakinya diminyakin dan sebagainya, karena kebiasaan pada zaman itu mungkin pakai krem gitu, diminyakin. Itu tidak akan membalas budi baik orang tua. Lalu bukan berarti anak-anak nggak usah ngurusin orang tua, karena nggak akan terbalas kan budi baiknya. Lalu buat apa dikerjain gitu? Biarin aja. Ajaran Buddha nggak seperti itu. Orang yang tidak peduli kepada orang tuanya yang udah lanjut, ya, dia termasuk kelompok wasala, orang buangan kata Buddha. Nggak punya kasta, nggak punya nilai, nggak punya value, nggak punya kualitas. Anak yang seperti itu adalah seperti orang buangan. Lupa kepada papa mamahnya. Kita berbahagia ya kalau tanggal 1 bulan 1 Imlek datang, yang muda cari yang tua, bahagia. Kenapa? Masih diajarkan secara tradisi saja, masih diajarkan untuk berkunjung menghormati yang lebih tua. Walaupun datangnya mungkin agak teriming-iming oleh sebuah kantong merah. Dulu ketika saya belum datang, keponakan saya tuh mengharap mana si Jipe. Semua ditanya, si Jipe udah datang belum? Si Jipe udah datang dulu. Kenapa? Dulu jadi konglomerat, sering bagi-bagi. Sekarang lebih dari konglomerat. Kalau dulu baginya kecil, sekarang gede, lebih besar. Tapi nggak terlalu diharapkan. Nggak pernah saya kalau nggak datang, si Jipe nggak datang ya, nggak pernah ditanya. Kenapa? Mereka udah lebih kaya. Nah, saudara-saudara sekalian, walaupun engkau pegang peranan dalam menata silaturahmi, kita yang udah mengerti, yang udah dewasa, jangan humpau nalai terus. Sekali-kali kita yang memberi humpau. Mau juga Rom ngasih saya kan kerja juga gajinya baru, wah captiau, nggak kesana nggak kemari, mau captiau tuh. Sekali-kali Anda kasih, ya. Jangan gede-gede. Kalau 100 juta, gaji 10 juta mah nggak sampai. Ya. Kalau kasih 100.000 kekecilan, kasih $100, saya berbahagia. Ini iseng jok, ya. Ya tapi kan mestinya sama Romo ngasih. Ya, wihara ngasih loh. Nggak tahu di wihara di sini ngasih nggak angpau ke umatnya. Biasanya ngasih. Ya, tiap tahun pengurus wihara biasanya ngasih. Cuma isinya jangan dilihat. Kertasnya aja bagus, isinya ceceng. Bukan ceceng dolar. Ya, sekedar wisit. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bahasa Pali atau Sanskerta, uang itu bahasa Palinya mula. Mula bisa berarti uang, bisa berarti akar. Uang berakar kemana-mana. Ke Bank Senturi ada akarnya. Ada yang naruh di sana? Sekarang udah berbuah. Tinggal ditunggu dapat undangan pansus nanti. Berakar
berakar kemana-mana. Tapi jangan jadikan uang sebagai akar. Kalau uang udah menjadi akar, makanya banyak orang ada uang, abang saya. Kalau nggak ada uang, abang payah. Jangan jadikan uang sebagai akar perbuatan baik. Kenapa kamu nggak berdana, nggak punya duit? Kenapa kamu nggak berbuat baik, nggak punya duit? Kenapa kamu sembahyang nggak punya duit? Apa urusannya sembahyang sama duit? Dia kan mau harus beli buah, harus beli harus beli ini. Semua harus dibeli, segala-gala perlu duit. Betul. Tapi sembahyang nggak perlu pakai sembahyang nggak perlu pakai buah. Sembahyang dengan niat. Ada buah atau tidak? Ada buah lebih bagus, ada lebih bagus. Ya. Tapi kalau nggak ada, tetaplah bersembahyang. Kalau sembahyang harus dengan uang terus, kesian si miskin. Udah miskin, nggak bisa sembahyang. Ya. Akibatnya makin miskin. Dan keenakan si kaya. Mau hoki? Nyumbang. Semiensen. Nyumbangnya ceban. Ngarepinnya CM. Kasih. Siapa lagi? Ya. Caisen. Kasih ceban lagi. Sama Caisen. Balikin nanti ceban. Bingung yang jadi Caisen. Bingung yang jadi Brahma. Dan itu semua keliru di dalam agama Buddha. Kenapa? Mau mencapai alam Brahma yang digambarkan sebagai Semiensen, Dewa Muka 4, ya, bukan dengan kita berdoa lalu minta. Mau mencapai alam Brahma, lakukanlah 4 hal yang menjadi simbol 4 muka. Muka yang pertama adalah metta, cinta kasih. Banyaklah melakukan cinta kasih. Anda akan mencapai alam Brahma dan menjadi Brahma. Sebarkanlah karuna, welas asih, kasih sayang. Bukan dengan minta rezeki, dengan banyak menebar metta, dengan menebar kasih sayang, rezeki Anda berlimpah, selalu berlebih tiap tahun. Nyen yui, lebih apanya? Hutangnya berlebih. Itu juga termasuk berlebih kok. Yang ketiga, simpatiklah kepada kebahagiaan orang lain. Jangan dengki, jangan iri, jangan sirik. Yang keempat, seimbangkan batin. Kalau tahun ini ya, kita nggak kebanjiran angpau, tapi kebanjiran air yang katanya dikirim dari Bogor, berbahagialah. Sekali-kali rumah kita kerendam. Kenapa? Dulu pun saya mengalami hal yang sama. Ketika hujan besar, orang lain menarik selimut. Waktu itu, ketika hujan besar, saya menurunkan celana piyama, tinggal celana dalam. Ambil koya, tongkatnya Sun Gokong, siap di pinggir koya. Tunggu sampai kepala sampah datang, lewat, baru bisa tidur. Kenapa? Kalau kepala sampah itu nyangkut, malam itu juga kita akan berbahagia penuh dengan wangi-wangian masuk ke dalam rumah. Air kecomberan yang baunya macam-macam masuk semua. Dan besok pagi nggak selesai seminggu bersihinnya. Apa yang dialami oleh mereka yang sekarang kebanjiran pernah dialami oleh si Cunda. Berbahagialah orang yang kebanjiran. Kenapa? Otaknya akan berpikir pada satu saat bagaimana punya rumah. Jangan salah feng shui lagi. Jangan tempat di mana banjir dibeli. Kalau kepaksa beli di Peluit, Peluit ini tempat banjir dulunya. Tapi karena otaknya jalan, pasang pompa, sekarang nggak pernah banjir. Berkah dari orang yang mengalami musibah itu banyak. Tapi jangan udah kena musibah, otaknya nggak jalan, nggak berpikir.
musibahnya berulang kali kena. Begitu juga kita, ketika kita makmur, kita pengen lebih makmur, jangan tinggalkan orang tua kita. Mungkin kita nggak punya waktu, mungkin kita nggak sempat. Dengan kekayaan Anda bisa panggil rawat yang betul-betul pengalaman, ya, lebih dari satu. Mungkin yang satu untuk mandiin, yang satu untuk kasih makan, yang satu untuk katakan bersih-bersih dan sebagainya. Lebih dari satu. Manfaatkan uang Anda semaksimal mungkin. Jangan ketika orang tua sakit padahal kita kaya, pengen tinggal seminggu aja, ya, di rumah sakit. Mama nggak sakit atuh, jangan dong, mahal kan rumah sakit. Ikhlaskanlah. Kenapa? Begitu diajakin sebelum mamanya minta, mama kelihatannya perlu dirawat nih di opname di rumah sakit. Kita yang nawarin, apa yang terjadi? Nggak mau. Lebih enak di rumah sendiri, di mana-mana. Aneh ya? Kita lari, kita dikejar-kejar, kita kasih goodwill kita, keinginan baik kita, malah hasilnya berbeda. Oleh karena itu, jangan takut dengan kesulitan. Ya. Hadapilah kesulitan. Contoh, baru berapa hari yang lalu, saya di Facebook chatting, boleh nggak curhat? Boleh, oke. Ternyata, maaf ya, saya nggak sebutkan nama, cuma sebutkan kasus ya. Salah satu keluarganya bermain jual beli berlian. Lakanya bebas pakai kartu kredit dia. Sekarang berliannya dicuri orang, dibawa kabur, nggak dibayar, dan kartu kreditnya menumpuk hutang. Udah jatuh tertiban tangga. Gimana mau tenanginnya, mau baca mantra apa? Umat Buddha tuh paling sering kalau udah jatuh baru ingat mantra. Kalau udah susah baru ingat parita. Anda kalau lagi bingung disuruh baca mantra, Om Mani Padme Hum. Om Mani mana Om? Om Mani mana Om? Pikiran Anda nggak bisa konsen. Baca gate-gate, jeti-jeti, polo ten jeti, jate-jate, akhirnya jadi mimpi. Pikiran kita nggak bisa konsen. Padahal kalau Anda baca ketika Anda dalam keadaan yang baik, ya, ketika ada hal-hal yang seperti itu, batin Anda kuat menghadapinya. Contoh, ada orang kayak kan stroke, maunya didorong-dorong di atas kursi roda. Berobat ke satu dokter. Dokternya bilang apa? Cek, mau sembuh nggak? Mau dong, orang namanya sakit memangnya enak. Datang ke sini mau berobat, mau sembuh. Turun cek dari kursi roda. Aduh, dokter gila. Masa gua disuruh turun dari kursi roda? Cek turun, jalan ke sini. Nggak bisa dokter, saya ini stroke. Kata si dokter, berdiri, bangun, jalan. Bangun, dia paksain, berdiri. Kursi rodanya ditarik sama saudaranya. Jalan ke sini. Saya hitung, 1, 2, 3, jalan. Mau sembuh nggak? Banyak kita perlu mujizat, baru percaya. Perlu nggak percaya. Celakanya umat Buddha selalu cari mujizat. Apa yang hebat dari seseorang? Penceramah siapa? Si Sunda, dia bisa terbang. Oh, datang. Oh, si Sunda mah bisa nembus tembok. Datang. Emangnya kalau Anda bisa nembus tembok mau ngapain? Kalau Anda udah bisa terbang mau ngapain? Mau ke Amerika terbang tanpa pesawat? Sampai di Amerika juga langsung diringkus. Paspor mana?
Visanya mana? Banyak pengetahuan, kekuatan, belum tentu membuat kita bahagia. Jadi yang wajar-wajar aja. Jangan cari mujizat. Kenapa? Mujizat setiap saat muncul di dalam diri Anda tanpa Anda sadari. Senyum. Gampang kan? Mujizat. Pada satu saat senyum Anda menjadi mahal. Coba lagi sakit perut suruh senyum. Susah. Kalau senyum juga nggak bagus. Tapi kalau sekarang senyum, luar biasa. Yang ganteng tambah ganteng. Yang cantik tambah cantik. Yang tua nggak tambah tua. Pengaruh senyuman begitu luar biasa. Itu adalah mujizat. Ya. Tapi Anda cari mujizat yang aneh-aneh. Contoh. Saya dapat telepon dari Bandung. Ada satu kawan buka perusahaan baru. Tiba-tiba pegawainya kesurupan. Kan lagi zaman kesurupan di mana-mana. Mau tulungin mana? Dia nggak apa-apa kok. Kok Romo bisa bilang gitu? Iya, nggak apa-apa. Lalu gimana? Dia kesurupan. Ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Kakeknya. Minta apa? Minta kopi. Ya, baru minta kopi sih kasih aja. Murah meriah kok. Tapi besok lusa kopinya nggak laku. Minta kambing. Ini udah jadi suatu trademark di mana kita gampang dibohongin orang dalam satu rekayasa. Satu-satunya jalan. Saya bilang jangan suruh masuk besok. Suruh tinggal di rumah dan Anda tetap bekerja biasa. Apa yang terjadi? Nggak ada yang lain kesurupan. Tapi kalau itu dibiarkan, dia stereo. Dia belum sembuh, yang satu kesurupan. Yang satu belum selesai, yang di belakang kesurupan. Lama-lama bosnya ikut kesurupan. Pusing. Ada satu pabrik. Ini celakanya teman-teman banyak yang suka resep nguji gitu. Si Robert Cuna nih begini-begini harus dibuktikan. Betul nggak ahli? Saya bilang nggak apa-apa kok. Ternyata begitu orangnya nggak masuk, nggak ada apa. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan cari mujizat di luar. Buddha bilang, mujizat bisa nolongin orang tua saja, menopang kehidupan orang tua, membahagiakan orang tua. Lebih dari segala-galanya. Kebahagiaan muncul. Ya. Janganlah kita sok nyari duit rajin. Saya 30 tahun rajin nyari duit. Gak ada kalender merah. Gak ada hari libur buat saya. Toko buka terus. Pergi pagi, pulang sore. Itu 30 tahun yang lalu. Apa yang saya peroleh? Ya. Sakit mah yang tidak berkesembuhan. Mantranya cuma satu. Mahnit, makwel, mata genit, mulut bawel, selat makan, perutnya rewel. Saya berobat ke sana kemari nggak sembuh. Cari mujizat. Kalau ada orang yang bisa menyembuhkan berapapun saya bayar. Itu ketika sakit. Ketika sembuh, mau nggak berobat ke si A? Tapi mahal, nggak. Yang murah aja nggak mau, apalagi mahal. Beda lagi ceritanya. Tapi kalau lagi sakit, waduh, baru kita merasakan berharganya kesehatan. Tapi kalau lagi sehat, jangan minum alkohol aja, nanti rusak. Cenip cepaya mah nggak apa-apa tuh. Ya. Setahun sekali nggak apa-apa. Tahun baru, Imlek sekali, Cap Gome sekali, Waisak sekali, ya. Asada sekali. Cuma setahun sekali semua kok. Nggak apa-apa. Kalau kita lagi sehat seperti itu, karena apa? Di dalam diri kita penuh dengan kesombongan ketika kita sehat. Tapi ketika kita mulai loyo seperti saya, hari ini saya bergaya pakai jas, bukannya bergaya lagi kedinginan.
tapi tetap bahagia. Walaupun dingin, saya bisa menghangatkan orang lain. Ini apa? Badan saya mulai panas sekarang. Itu satu mujizat. Banyak mujizat bermunculan setiap saat di dalam diri kita. Perhatikan itu. Jangan cari-cari yang di luar. Tangan Anda bisa jadi tangan dewa. Contoh, orang lain bikin empek-empek, tinggal empek-empek nggak enak. Anda bikin empek-empek sembarang, digoreng. Waduh, lu bikinnya pakai resep mana? Padahal ingat resep juga enggak. Bikinnya juga lupa tadi udah cuci tangan apa belum. Mujizat bermunculan. Tangan Anda jadi tangan dewa. Teman lagi sakit, begitu disentuh oleh Anda, dia jadi seger. Heran, gua dekat lu kok jadi seger. Tadi penyakit hilang. Mujizat semua terjadi. Jangan kita belajar ketika kita tenggelam baru pengen belajar berenang. Bacalah parita sekarang ketika sehat. Bacalah mantra sekarang ketika kita sehat. Kewiharalah kita sekarang ketika sehat. Jangan udah di rumah sakit, di ICU. Oh, tolong mo, saya pengen ke wihara. Yang adalah penderitaan. Kalau kita lagi sehat ke wihara, ya, lagi sehat baca parita, baca mantra, lagi sehat berbuat baik. Ketika sakit, wihara kita bukan di Dharma Suka Peluit. Wihara kita ada di dalam hati kita, jadi nggak usah jauh-jauh. Parita kita bukannya parita bahasa Pali, bahasa Sanskerta, bahasa Mandarin. Parita kita suara yang kita keluar, suara apapun yang keluar menjadi penyembuhan. Bayangkan kalau Anda lagi kesulitan, ketakutan mau baca Tai Chi Chiu, apa yang Anda baca? Nggak karuan. Cari bukunya dulu, nggak ada bukunya kan jadi baca karena nggak hafal, karena nggak pernah mau menghafal. Apalagi yang tidak menghafal. Yang menghafal saja yang sudah hafal dalam kondisi yang semeraut, dalam kondisi batin yang tidak baik, semua yang kita hafal lupa. Oleh karena itu kembali saya cerita melihat si menantu ini sangat begitu uhau sama mertuanya, dia rawatin, dimandiin, semua dirawatin orang tuanya, udah nggak bisa apa-apa. Ya. Kemarin saya lihat buku Jataka, ada cerita di Jataka. Ada satu pemuda uhau sama orang tuanya. Mamanya, papanya udah meninggal, mamanya sakit, nggak bisa apa-apa, dirawatin. Makannya, mandinya, beraknya, kencingnya, semua dirawat. Dan dia tidak merit karena dia ingin merawat orang tuanya. Si mama berpikiran lain, kesian. Carilah istri supaya ada yang bisa gantiin. Anak itu bersikukuh nggak mau. Tapi si mamanya lalu cari calon istri. Ya, untuk menyenangkan mamanya diterima istrinya. Pada awalnya istrinya mau ngerawatin. Setiap pulang suaminya pasti yang ditanya mamahnya sehat enggak. Bukan istrinya yang ditanya, mamahnya yang ditanya. Lama-lama cemburu. Kok gua nggak tanya duluan sih? Selalu yang ditanya mamahnya dulu. Akhirnya timbul rasa dengki. Mamanya yang tadi dirawatin dengan baik sekarang mulai tidak. Kalau mandi ya, sengaja airnya bukan air hangat tapi air panas. Mamanya teriak, panas. Oh, diganti sama air dingin. Dingin. Ini istrinya cerita sama suaminya, mama lu sekarang mulai cerewet. Dia marahin gua terus. Mandi panas, dingin, lalu makan bubur sengaja dikasih garamnya banyak, asin, campurin air, tawar, begitu terus. Soal makan, soal mandi, tempat tidur,
banyak kutunya, bersihin. Bukannya dibersihin, bahkan kasur dia sendiri dibersihkan di atas kasur mamahnya. Sehingga kutu yang ada di kasur dia tambah ke kasur mamahnya. Tambah kegatelan. Akhirnya suaminya tahu bahwa istrinya seperti itu. Dan istrinya tanya, kenapa sih lu lebih mentingin mamah daripada bini? Jawabannya gampang. Mama sudah tua dan tidak berdaya, dan saya sebagai anak berkewajiban membantu. Ya. Kamu masih muda, masih gagah. Kalau memang nggak sanggup, nggak mau, silahkan pulang ke rumah orang tua sendiri, biarin mama dia yang rawatin lagi. Akhirnya sadar si istri jadi baik lagi. Hal ini diceritakan kepada Buddha. Buddha bilang, di kehidupan yang lampau, mereka pun seperti itu. Cuma bedanya, kalau sekarang disuruh pulang si perempuan yang nggak mau, malah jadi baik. Kalau dulu disuruh pulang, dia pulang, bahkan jadi jahat. Dalam kehidupan yang lampau itu diceritakan. Ya, kalau diceritakan panjang, nggak selesai-selesai. Tapi mari kita kembali kepada diri kita. Mama, papa udah tua, sakitan, nggak bertenaga. Biasanya kalau orang udah seperti itu, ya, di dalam dirinya saja timbul pertentangan. Rumah pengen bersih, tapi dia mau nyapu nggak kuat, mau ngepel nggak kuat, yang ada jengkel. Rumah pengen bagus, pengen bersih, ya, tapi dia nggak mampu bersih, dia jengkel. Makan mau yang enak, tapi jangankan gigi jambu batu, gigit kerupuk aja giginya ikut pindah. Nanti kita juga ngalamin seperti itu. Dulu hujan-hujanan, begitu hujan juga gembiranya luar biasa. Mama papa bilang, kemana tuh anak? Nggak taunya dia lagi hujan-hujanan, senang. Sekarang hujan, jangan hujan besar, gerimis kepala puyeng. Kepala pusing kena gerimis. Dulu hujan-hujan, belum tuker baju, gagah. Sekarang jangan coba-coba pulang dari peluit kehujanan. Wah, kan di wihara banyak berkah. Ya, rupanya dewa ikut memberkahi hujan, baju basah nggak tukeran. Ya terimalah karmamu. Kita udah makin tua, makin bolat, makin boyo. Makin gak ada tenaganya. Dan besok lusa kita rajin. Dari pagi pulang sore kayak dulu saya cari uang, lupa sama segala rupa, lupa sama kesehatan, lupa sama segala rupa. Yang penting money, money, money. No money, no edi. No money, no dong. Pikirannya cuma duit, 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 duit. Pada saat muda rajin ngumpulin duit. Saat tua duit buat store, beli kesehatan. Lagi muda lupa sama kesehatan. Berapa banyak orang yang duitnya habis ketika tua untuk berobat. Dan kalau lagi sakit, kata dokter mesti diopname. Iya diopname, tapi nggak mau di Indonesia, maunya di negeri seberang. Rumah sakitnya yang paling mahal, obatnya yang paling mahal, dokternya yang spesialis profesor yang paling mahal, yang paling pintar di dunia cuma satu. Puskesmas, no. Itu membuat orang miskin, orang susah. Kita banyak duit, harus yang paling mahal. Berobat ke sana nggak sembuh. Lihat, wah si Cunda ahli cikung. Wah ini master cikung alternatif. Baru digini-gini penyakitnya udah ketahuan. Berobat sama dia pasti sembuh. Dicipuain lagi sama guru cikung. Sakit ini, sakit itu, wah komplikasi. Beli obat mahal. Makanya banyak orang yang tur ke Cungko nggak mau lagi tur leadernya bawa ke master cikung.
periksanya nggak bayar, obatnya bisa cap gotiau, dicap-tiau, nggak sembuh-sembuh. Waktu di situ datang kata sisin saya apa juga dibeli. Ini mah tulang rusa yang sebelah, ya. Ini mah tulang iga, wah monyet raksasa dari Himalaya yang nggak ada di dunia. Percaya kita, udah dibilang nggak ada di dunia, kita masih percaya. Ini kolesom adanya di gunung sana cuma satu-satunya. Tapi kalau Anda mau beli 2 pesen. Dicikuain habis-habisan. Makanya tuh leader itu bilang enggak lah. Tapi si orang merasa puas bisa ke sana, ketemu master, ketemu Shinsei yang lihai, dibongme, diapain lagi. Ternyata memang penyakitnya ketemu. Obatnya mahal. Sampai rumah tidak ada satupun yang jadi obat. Semua jadi sampah, dibuang. Lihat. Tapi pada saat itu nggak terpikir bahwa ini akan jadi sampah. Daripada nanti ngalamin yang seperti itu, mulai dari sekarang kita ke wihara, kita belajar bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dihindari. Umur tua, sakit, mati. Jadi kalau lagi udah mulai sakitan, jangan lalu berkeluh kesah. Aduh, kenapa yang sakit gua bukan si Cunda? Badan udah sakit, pikiran ikut sakit, syirik dengki bermunculan. Kalau kita sakit mah, kita harus bertekad. Jangan siapapun orang lain termasuk musuh yang kita benci mengalami sakit yang seperti saya alami. Badan sakit, pikiran gak ikut sakit. Ini perlunya kita ke wihara, perlunya kita mendengarkan dhamma. Sehingga bekal demi bekal kita kumpulkan. Harta perlu nggak? Perlu. Buddha tidak mengajarkan umat awam untuk tidak bekerja. Buddha menganjurkan agar umat awam berusaha dengan baik. Jadi keliru kalau ada yang bilang bahwa umat Buddha tidak dianjurkan oleh Buddha untuk kaya. Kalau perlu kaya. Jadi mari kita periksa diri sendiri. Ternyata diri sendiri banyak mujizat. Mujizat tumbuhnya dari mana? Dari pikiran yang tenang dan damai. Coba Anda pikirkan napas Anda. Ya, saya selalu berulang kali cek and recheck napas. Karena saya masih termasuk orang yang bangga dengan napas. Tidur saya tidak ngorok, tapi sekarang mulai agak-agak berat. Belum bersuara, tapi sudah mulai berat. Kenapa? Gangguan sudah mulai ada. Di sini kita lihat, besok lusa kita pun seperti itu. Lihat di ruang ICU. Orang yang nggak sadar ngorok semua. Tinggal nungguin dia koma, tinggal nunggu titik selesai. Enteng kok. Tapi kita yang sekarang masih hidup, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang badannya sakit, jangan biarkan batinnya sakit. Yang batinnya sehat, bikin badannya sehat. Kerjasama lahir dan batin adalah mujizat. Makanya jadilah orang yang tahu berterima kasih. Kenapa? Napas kita lega, kita bersyukur. Oh, aku masih bernapas lega. Jenguklah orang-orang yang napasnya udah Senin Kemis tinggal nunggu hari Jumat. Jadilah pelayan-pelayan untuk menghibur mereka yang sakit. Jangan umat Buddha, apalagi Ciawe ini. Saya mah ciong. Sio saya kan sio kadal. Ciong tahun ini. Nggak boleh kemana-mana, apalagi jenguk yang sakit. Umat Buddha, lenyapkan pandangan-pandangan seperti itu. Kalau kita terjerumus terus kepada ciong, hidup Anda tergantung sama tukang ramal. Dan Anda akan ciong terus. Bangkitlah. Ciong mah ciong aja. Lama-lama ciong itu jadi biasa, hopeng. Saya dulu penakut di tempat gelap, tapi mulai saya SMP saya belajar
pergi, jalan, pulang melalui tempat gelap yang dianggap serem sama orang. Karena saya penakut. Dan waktu lewat saya tetap takut, bukan yang nggak takut. Tapi karena sering-sering lewat selamat, rasa takutnya hilang sendiri. Persis seperti orang mau belajar diving, nyelam. Belum apa-apa ditakut-takutin, lu nanti kalau kena tsunami baru tahu. Kena tsunami nggak perlu yang diving, yang di pantai juga mati. Nanti kalau datang hiu, gimana diving? Ternyata begitu masuk ke dalam laut dan berenang, orang baru tahu bahwa Mr. Hiu nggak sekejam seperti yang di film. Lihat manusia dia juga ogah, manusia menjijikan. Nggak suka dia, mau dimakan juga bau jengkol, bau pete. Nggak suka hiu yang makanan yang begitu. Jadi jangan berpraduga, tapi otak kita sudah dijejelin cerita yang seperti itu. Kalau di tempat gelap ada setan. Emang setan ngapain di tempat gelap? Kalau saya jadi setan, lebih baik di tempat terang. Kayak hiu ngapain? Ngudak-ngudak manusia. Nggak ada kerjaan. Makanannya bukan, ngeganggu enggak, kecuali yang mengganggu. Lihat biku masuk hutan. Pikiran kita yang baru belajar, bagaimana ya kalau nanti ketemu dengan harimau? Bagaimana ya nanti kalau kita camping bersama ular? Lalu kita para biku yang katakan baru pertama kali masuk hutan, ya lu gua ketemu ular. Padahal dia nggak ketemu, cuma nakut-nakutin aja. Ya. Gua ketemu harimau. Di mana? Di sana, di Thailand. Gede-gede harimaunya. 1, banyak 10. Ada di mana harimau? Di tempat Lunta Mahaboa, di Wihara Tiger, Wihara Macan. Ya itu mah harimaunya harimau. Kalau bahasa Sunda itu harimau lindek, harimau jinak. Tapi sejinak-jinaknya harimau. Lihat kerbau masih berangasan. Ya. Sejinak-jinaknya harimau. Ketika saya ke sana saya usap-usap, begitu dia noleh. Saya juga langsung takut. Kenapa? Pikiran kita dipenuhi oleh opini. Padahal orang barat begitu lihat harimau dipeluk, diusap-usap, harimaunya nyaman, enak. Mulutnya digitu-gituin lagi. Kata harimau, wah ini pantas manusia doyan kis. Mulut harimau yang bau aja dia suka. Kita lihat banyak hal-hal yang kita takuti sebetulnya tidak perlu kita takuti. Yang seharusnya kita takuti malah kita tidak takut. Puthau kepada orang tua seharusnya kita takuti. Tapi kita malah seringkali nggak takut. Mamah kita labrak. Cerewetnya minta ampun, kita lebih galak. Coba kita mulai sekarang, kalau mamah ngomel, anggap aja dia lagi baca mantra. Ya. Kalau mamah lagi marah-marah, anggap aja dia lagi nyanyi. Kita jangan balas marah. Bisa nggak begitu? Nggak semua orang bisa. Tapi ada yang bisa. Mamanya lagi ngomel. Kita datang, ngadu mamanya, anak dia begini. Anaknya cuma bilang, ya jalanin aja hidup, bayar karma. Mungkin dulu gua begitu sama dia, sekarang terima aja. Dia nggak stres. Ngapain stres? Yang marah mama, yang ngomel mama, yang ngomongnya nggak bagus mama, ya saya terima aja sebagai anaknya. Ada yang bisa begitu. Dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Syukur-syukur mamanya sering ke wihara. Syukur-syukur papanya sering ke wihara. Kalau pulang, cincai. Apa-apa cincai. Makan enggak cincai lagi, cincai. Makan 3 kali, makan 2 kali mau, makan 1 kali lagi atas sila. Latihan. Kalau udah ke wihara seperti itu. Hadapi semua kenyataan hidup yang enggak enak.
bikin jadi enak. Rasa takut kepada kegelapan. Sekarang saya bisa tinggal di gunung, di meditation center yang gelap, putihnya nggak ada lampu, saya nyaman-nyaman aja. Kata orang gubuk gitu ada penghuninya, biarin, kopeng. Ya. Di Myanmar, di kurinya katanya ada genderuwo, biarin, kopeng. Dan nggak pernah ketemu, nggak pernah saling ganggu. Kenapa? Dia tahu ini masih Sunda, diganggu juga percuma. Capek yang ngeganggunya. Ya. Jangan kita termakan opini yang nggak bagus terus menerus. Jangan kalau lagi mau ciagwe, gua tam ini ciong. Mau ke sini nggak jadi, ke situ takut, mau berbuat baik ngeri. Ya. Mau ke yang meninggal, oh janganlah, ciong. Padahal kalau kita ke yang meninggal dalam keadaan biasa ciong, kita ke yang meninggal kita bacain parita, ciongnya hilang. Lo berani sih datang ke sana? Ih, gua mau baca parita. Berbuat baik. Ini yang terjadi. Ya. Perbedaan agama Buddha di Indonesia dengan di Myanmar. Di Indonesia kalau orang lagi jatuh susah, dia bilang rasain tuh karma lu gitu mah. Kalau di Myanmar beda. Temennya bilang yuk kita ke wihara. Kita berbuat baik. Kita berdana. Gak punya duit gak apa-apa. Kita dengarkan dhamma. Itu juga perbuatan baik. Kita jadi dhamma worker. Bersihin wihara. Kasih bantuin siapkan makanan untuk biku. Semua perbuatan baik mereka lakukan. Beda dengan Buddhis di Indonesia. Ini yang harus kita ubah kalau kita ingin bahagia. Sekali lagi, janganlah menunda-nunda kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Jangan nanti kalau udah meninggal, tongkat putih dibawa oleh anak laki-laki dengan bangga. Ini tongkat uhau. Tahu? Orang meninggal ada tongkat putih yang dibawa-bawa oleh anak laki-laki biasanya. Itu ada ceritanya nanti kapan-kapan cerita. Saya udah pernah cerita juga. Itu tanda anak uhau bawa tongkat itu. Jangan uhau kepada orang tua hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain. Padahal tiap hari jahatnya luar biasa ke mama papa. Mulailah. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Tutup buku. Tahun baru ini, semua serba baru. Kita buka lembaran baru. Yang tadinya nggak peduli sama orang tua. Pulang dari wihara, jenguklah orang tua. Oh, mama saya mah jauh, ada di sana, di luar negeri. Telepon. Ya. Cuman say hello aja. Mama, good morning. Ni hao ma, atau gimana lah, terserah bahasa yang biasa dipakai. Mungkin Mama Hiu akan bilang, kalau bahasa Sundanya, sinarieun. Kok nggak biasanya begini? Yu tiba-tiba telepon Mama, ada apa? Mah, saya baru pulang dari wihara. Saya mendapatkan kebahagiaan. Romo Cunda ngajarin supaya uhau sama Mama sekarang. Maka saya lakukan sekarang. Say hello. Pasti mamanya bilang, kalau mau berbuat baik, kau mau jadi uhau, jangan nunggu disuruh sama si Romo. Kok lama amat sih, Mama udah nungguin dari dulu. Kamu berbuat baik. Disuruh si Romo, baru mau. Masih mending disuruh Romo mau, disuruh Bante mau. Celakanya, banyak umat Buddha mau bersujud kepada orang tuanya ketika diperintah oleh tukang jitbok. Anda ngalamin? Kalau ngalamin jangan tersinggung. Kata tukang jitbok, haulam, hauli, popi pengan, pai dia. Seumur hidupnya dia nggak pernah pai mamanya dengan nama sekarang. Tapi ketika tukang jitbok pegang palu dan paku, it tiamteng, paku pertama masuk ceplok. Haulam, hauli, popi pengan, pai, mau. Masih nanya lagi, harus painya berapa kali? 7 kali dilakukan 7 kali. Tapi kalau sama pandita, pai sama mama, pai kui sekali aja. Susahnya setengah mati. Bohanceng. Gak ada harga, gak ada nilai. Nah kita harus lupakan masa lalu, hidup
yang lembaran baru, yang belum lakukan, mumpung masih Ciague, hari baik bulan baik. Sebetulnya nggak ada setahun sekali hari baik bulan baik. Tiap hari adalah baik buat orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan tunggu bulan baik lama. Pagi akan menjadi baik kalau kita berbuat baik, siang menjadi baik kalau kita berbuat baik, dan malam menjadi baik kalau kita berbuat baik. Dimanapun kita berada, berbuat baik. Berbuat baik nggak susah, gampang, cuman mau apa enggak. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa kepada kulit. Ada pepatah Tionghoa, kalau minum air ingat sumbernya. Ya. Sekarang kita menerima berkah, kebahagiaan, kekayaan berlimpah, kepintaran berlimpah. Ingatlah kepada orang tua. Semoga Anda berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lisan, dipersilakan terlebih dahulu sebelum Romo menjawab pertanyaan tertulis. Pada yang terhormat Romo Sunda, dipersilakan. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan, prioritas untuk bertanya langsung. Gak ada? Kalau nggak ada, saya bacakan yang ada di sini. Romo bisa sembuhkan orang dengan kekuatan parita yang dibacakan. Sebenarnya proses terjadinya bagaimana? Hati Romo, hukum alam, kontak, energi, sembuh. Terima kasih. Saya moral. Kata Romo bisa sembuhkan orang dengan kekuatan parita. Saya bukan penyembuh. Saya bukan healer. Tapi kalau saya tiba-tiba, tadi seperti Anda juga, tangan Anda menjadi tangan dewa, menyentuh orang menjadi bahagia, karena sentuhan Anda penuh dengan kasih sayang. Ya. Itu tergantung banyak hal. Hati orang yang baca parita harus itsim, sepenuh hati. Yang kedua, penuh meta, cinta kasih. Jangan baca parita semoga dia usahanya bangkrut, semoga penyakitnya nggak sembuh. Di dalam agama Buddha kita tidak akan mengenal parita yang sejenis itu. Termasuk kepada musuh yang paling kita benci, semoga dia berbahagia. Ya, beda. Parita punya kekuatan apabila yang bacanya tadi, ya, yang baca, lalu bacaannya, dan orang yang mendengarkannya, si pasien, punya hoki nggak, jodoh nggak, punya yen nggak. Sekarang dari pihak yang baca, selama yang bacanya sepenuh hati, pikirannya baik, kusala, ya, penuh dengan keyakinan, tanpa pamrih, parita itu punya kekuatan. Sekarang tergantung yang sakit. Yang sakit itu ada 3 jenis orang sakit. Diobatin, nggak diobatin, mati. Biar pakai obat dewa, pakai obat apa juga, mati. Nggak ada jalan keluar lagi. Ada orang yang kedua. Diobatin, nggak diobatin, sembuh. Diobatin lebih cepat, sembuhnya nggak diobatin juga sembuh sendiri. Ada orang yang perlu diobatin. Kalau nggak sembuh. Diobatin, dirawat. Buat tipe orang pertama, you baca apa juga pasti mati. Baca Omi Tokeng mati, baca Pobun Pin mati, baca Karania Metasuta mati. Tapi kualitas matinya yang beda. Kalau nggak dibacain, dia mungkin masuk neraka karena pikirannya kacau, karena pikirannya sakit. Tapi ketika dia mendengarkan Karania Metasuta, katakan, timbul aja keyakinan. Dia terhindar dari pintu neraka. Mungkin dia kembali lagi ke dunia ini, atau ke surga, karena pikirannya pada saat mau mati baik. Jadi kualitas matinya yang bagus.
bukan karena menghindari kematian. Lalu yang kedua, ada orang yang diobatin nggak diobatin sembuh. Contohnya flu. Dikasih obat, dia cepat sembuhnya. Nggak diobatin berapa hari juga sembuh sendiri kok. Asal jangan flu babi. Begitu juga ada orang yang perlu perawatan. Kadangkala orang yang sakit, badannya yang sakit, perasaannya, jengkelnya, bencinya, ekinya itu lebih hebat dari sakit badannya. Contoh, orang udah tua, pada sakitnya cuma sepele, sakit perut. Anak kesayangannya belum datang jenguk, bencinya setengah mati dia. Anak puthap, udah dah, mulutnya jadi liamkengnya beda. Ya seharusnya dia bilang anak uhau jadi anak puthau. Liamkengnya jadi beda. Begitu pikirannya makin berat, penyakitnya makin hebat dan bisa menjalar ke yang lain. Makanya Buddha bilang kepada Anatapindika, kepada biku yang lagi sakit, ketika kamu sakit, jangan biarkan pikiran ikut sakit. Kalau pikiran gak sakit, mati juga pasti mati. Tapi lahir kembalinya di surga. Beda. Contohnya, mata kundali, sakit. Ya. Kalau Buddha gak datang, dia akan ke neraka. Tapi karena Buddha datang, meninggal, dia masuk tawatimsa, surga yang luar biasa. Buat ukuran orang awam, kelas bisnis. Belum eksekutif. Bisnis lumayan, full AC, full musik. Bayangkan kalau Buddha nggak datang, dia akan terlahir di alam yang tidak baik. Jadi parita penting. Prosesnya gimana? Salah satu harus ada yen. Kita baca sepenuh hati dengan pikiran baik, dengan pikiran yang kusala. Yang dengarkannya si pasien juga harus kusala. Kalau yang dengarkannya, orang sakit dibacain parita dasar geblek. Yang sakit tidak menerima manfaat apa-apa. Jangan berpikir apa-apa parita. Lapar maka baca aja parita jadi kenyang. Kita tuh bodohnya lebih dari kerbau barangkali. Nah. Janganlah kita menjadi umat Buddha yang bodoh. Jadilah umat Buddha yang bijaksana. Mulailah belajar. Jadi prosesnya gimana? Kalau di dalam pikiran yang kusala, batin kita baik, yang terpancar tuh serba baik. Contoh, apa yang terjadi? Anda datang ke satu rumah, suami istri habis berantem. Kita lihat mukanya juga serem. Ini muka kayak zombie. Nggak berkaling pun seperti calingan. Apa yang terjadi? Batin kita udah nolak. Mau datang juga malas, mau ngomong juga malas. Tapi apa yang terjadi ketika kita datang ke satu tempat, lihat muka bantenya penuh belas asih, kejengkelan kita punah. Makanya banyak orang datang punya penyakit, ketemu bantenya belum apa-apa, bantenya belum ngomong A, B, belum. Baru dia mau senyum juga belum keluar, orang itu udah sembuh sakitnya. Persis kayak orang yang lagi sakit datang ke dokter favorit. Belum jarum suntiknya kena, udah terasa. Tadi disuntiknya Pak? Belum disuntik. Udah sembuh. Kekuatan mental kita punya daya sembuh. Makanya Anda kalau lagi sakit, jangan lalu mendramatisir penyakit Anda. Saya sering kasih contoh. Anda nggak punya penyakit. Anda mengaku kepada orang, Pak, saya sakit jantung. Datang ke ibu B, Bu, saya sakit jantung. Setiap hari ke setiap orang Anda bilang, Pak, Bu, saya sakit jantung. Perhatikan sebulan apa yang terjadi. Jantung Anda bermasalah. Kebalikannya, Anda punya penyakit jantung. Begitu bangun pagi, jantung, good morning. Nih, hao mah. Lucu, ketawa. Apa yang terjadi? Jantung nyambut.
Makanya kita yang latihan pernapasan, organ itu dianggap teman. Ya. Diperhatikan paru-parunya, didoakan semoga kedua paru-paru berbahagia, sehat, kuat dan bahagia. Orang yang nggak tahu gila tuh orang. Tapi yang tahu, yang merasakan, yang berlatih, paru-parunya nyambut, hangat, napasnya jadi halus. Nggak percaya, buktikan sendiri. Betul nggak? Anda punya sakit lambung. Tadi mananya mahnik, mahwel, mata genit, mulut bawel, telat makan, perutnya rewel. Begitu dia rewel, usap-usap. Sabar boy. Ntar lagi makannya. Sabar. Pikiran Anda sabar. Ini ikut sabar. Kenapa? Banyak saraf yang berhubungan dengan lambung. Ya. Contoh, orang yang sakit lambung datang ke Bogor bersama temannya makan asinan, dia enggak, efeknya sama. Yang makan enggak apa-apa, yang enggak makan, yang sakit mah langsung sakit perut, mules. Padahal dia enggak makan. Kenapa? Orang yang sehat ketika lihat asinan yang keluar cuma air liur. Tapi buat orang yang sakit lambung, di samping air liur, air lambungnya ikut keluar. Makanya kalau orang yang udah sakit lambung, jangan sering-sering ikut sama teman yang suka rujak. Kena dia. Jadi harus pinter-pinter. Pikiran, pegang peranan. Jadi kalau kita sakit, kita doakan. Jangan minta didoakan oleh Romo Pandita. Kenapa? Si Romo ngedoain cuma sekali. Ketemu lagi nanti. Bulan depan itu juga kalau masih hidup. Jangan apa-apa disuruh Romo, disuruh Bante. Berbuat baik disuruh Romo. Ya. Mau blessing, mau selamat. Nungguin Romonya blessing. Blessing diri sendiri. Doakan diri sendiri. Mulai sekarang. Jangan kalau belajar meditasi belum apa-apa. Sabe sata bawantu sukita, semoga semua makhluk berbahagia. Luar biasa, terlalu tinggi. Mulai dari organ kita. Semoga jantung saya berbahagia, semoga ginjal saya berbahagia. Rasakan itu setiap hari. Jangan nanti nungguin sebulan sekali. Tiap hari Anda lakukan pagi-pagi. Ya. Tanya sama jantung. Chao an, Siensen, ni hao ma. Chao an, meme, ni hao ma. Chao an, titi, ni hao ma. Apa yang terjadi? Semua menjadi lebih baik. Silakan dicoba. Ya. Ini yang menjadi dasar pelajaran latihan saya di Bandung. Dan hasilnya orang bengek. Kalau jangan lagi tidur, jangan lagi dingin. Kadang-kadang seperti ada tikusnya. Nyik. Ngok. Ya. Sekarang sehat. Dalam suasana yang hujan pun dia nggak separah dulu. Saya penyembuh. Bukan dia nyembuhin dirinya sendiri kok. Dengan latihan. Ngerti ya? Saya menolak saya kalau disebut penyembuh. Oke, yang selanjutnya. Ada orang, teman, sering datang ke pesta yang menikah dengan tujuan makan walaupun nggak diundang. Apalagi di hotel mewah. Ya, biasanya seperti itu. Sekarang sadar, tobat. Ingin menebus kesalahannya. Bagaimana baiknya menurut Romo menebus kesalahan yang diperbuat teman saya ini? Nggak ada yang salah, cuman itu mah terlalu lihai aja. Nggak salah sih, cuman hocuan aja dia. Kasih angpau nggak, makan siap beliau. Sekarang timbul rasa bersalah. Forget it, nggak salah. Tapi kalau memang ingin berbuat baik, sekarang Anda yang ngasih makan orang lain. Ya, pagi-pagi anterin makanan untuk biku, untuk Bante. Ya. Jangan kalau ngasih makanan sama Bante, Bante, nih gua masak buat lu, makan ya. Jangan nyuruh. Bante, ini dana makanan, mohon diterima. Mau dimakan, mau enggak, bukan urusan kita. Tapi diterima. Jadi betulin kata-katanya. Banyak aja berbuat baik. Kalau dulu kita makan enak terus, ya siap-siap di kemudian hari
semua yang kita makan akan menimbulkan masalah. Banyak makan lemak, terjadi penumpukan lemak. Banyak makan ini, banyak menumpuk ini. Ya lama-lama jadi gudang. Bukan gudang harta, gudang penyakit. Mulai sekarang, latihan mengurangi. Jangan drastis. Jangan dietnya hebat-hebatan. Mulai latihan uposata, atasila, nggak makan malam. Ya, lama-lama Anda menjadi lebih sehat dan lebih baik. Dan lepas dari perasaan bersalah. Nggak ada yang salah kok. Bakti kepada mama apakah lebih besar, lebih baik dibandingkan kepada papa? Jawabannya iya. Apa pendapat Romo mengenai euthanasia pasif? Euthanasia maksudnya mercy killing ya. Dibunuh pelan-pelan gitu. Pembunuhan dengan cara apapun adalah pembunuhan. Nggak ada yang mercy-mercyan yang kesian mama menderita, udah aja dikasih endrin. Wah, pembunuhan. Nah, daripada dia menderita hidup lama-lama, ya cabut aja infusnya. Jangan. Kenapa? Kita melakukan pembunuhan kepada mama, takutnya nanti Anda bukannya jalan-jalan ke surga, ya, tapi ke Avicii. Itu suatu neraka yang VIP, yang panasnya bisa ratusan kali dari neraka biasa. Ya, jangan lakukan itu. Apa yang harus dilakukan seorang anak yang ingin berbakti kepada papanya yang sedang sakit? Papa butuh biaya banyak yang berdampak pada sang mama menderita karena harus mengeluarkan biaya. Hal tersebut membuat anaknya merasa bersalah karena mamanya jadi susah, anak tersebut belum bekerja. Pada satu saat kita tidak berkutik seperti makan buah si malakama. Makan, papa mati, nggak dimakan mama mati. Ya. Seperti ini, diobati liao kehwe, mama ikut sakit dan anak belum kerja, nggak diobatin, kesian. Gimana? Jangan bertanya kepada orang lain. Lakukan aja yang the best menurut Anda. Kalau tanya sama orang lain, jawabannya macam-macam. Biarin duit mah habis nggak apa-apa, apa lu sehat. Kalau sehat, kalau mati. Nanti ada orang lain, lu mah goblok, pak lu udah di ujung tanduk, biarin aja dia mati. Bingung lagi. Mana yang benar, mana yang harus dituruti. Lebih baik mulai kompak sekeluarga, ambil satu sikap supaya tidak saling menyalahkan. Sikap apa yang harus kita lakukan. Ya. Karena kita nggak mampu, nggak ada lagi pilihan, ya biarin aja. Karenanya kok. Tapi kita hibur, kita coba juga semampu kita gimana supaya beban mentalnya berkurang. Kalau orang miskin memang serba susah. Mau masuk rumah sakit, jangankan rumah sakit, untuk panggil dokter ke rumah pun susah. Jangankan untuk panggil dokter ke rumah, untuk puskesmas pun sulit. Nggak semudah yang diperkirakan orang. Ya. Kalau Anda kaya, mau berobat kemana? Malam ini harus dibawa ke Singapura. Charter pesawat spesial boyaukin berangkat. Kasih miskin mau bawa ke rumah sakit, boro-boro charter pesawat. Ambulan juga susah. Paling-paling ikut ojek tetangga yang nganterin. Makanya kalau jadi miskin harta, jangan miskin teman. Kalau udah miskin harta, miskin teman, wah hidupnya tambah susah. Sekali lagi, buat keluarga yang sedang menghadapi dilema seperti itu, ambil keputusan secara kompak bersama. Sehingga tidak ada yang saling menyalahkan. Dan kita juga tahu bahwa Buddha juga nggak pernah memaksakan orang tuh harus seperti ini, seperti itu. Tidak. Semua harus sesuai dengan kemampuan. Kalau di luar kemampuan, mau diapain lagi? Ya, oke. Ini tulisan dokter nih. Romo, saya mau bertanya, singkat cerita, di dalam keluarga saya mempunyai koko yang tidak lagi mau berbicara dengan papa, hanya persoalan yang membuat koko saya kecewa dengan papa. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa menyadari koko supaya bisa kembali menyapa papa saya, karena saya sudah coba dari berbagai cara, tetap tidak bisa. Terima kasih. Namanya udah dicoba kan?
Gak bisa kan? Jangan coba-coba lagi. Buat papa kok coba-coba. Jangan coba-coba lagi. Ya. Satu-satunya jalan, ya, si Kokoknya diajak ke wihara, dengarkan Cunda bicara, dengarkan Bante bicara. Pada satu saat ada satu kekuatan di dalam diri yang melepaskan itu semua. Kenapa kita benci papa nggak karuan? Ya. Padahal, maaf ya, selama saya berpengalaman ceramah di mana-mana, banyak orang yang tiba-tiba tersinggung. Pulang saya dicegat. Romo tahu persoalan saya dari mana. Aneh ya. Kok sampai detail begitu tahu persoalan? Saya bilang, saya memang cerita apa? Saya kan nggak bisa mengingat kembali semua yang saya ceritakan tadi urutannya. Bagian mana yang 100% benar menurut you? Dan masalah you ini banyak terjadi di mana-mana. Makanya bawa si Koko ke wihara. Jangan kita yang coba-coba lagi. Biarkan dia tercerahkan sendiri. Siapa tahu yang ceramah Bante. Tiba-tiba Bante cerita mengenai papa. Anak itu langsung tergugah. Dan kita nggak perlu capek-capek. Dan Anda jangan coba menasihati orang yang lebih tua. Ya, jangan. Apalagi mama sama papa berantem. Anda nasihati mama. Mama sih keterlaluan gini-gini. Jangan. Urusan mereka berantem, urusan turun-temurun itu. Mungkin dulunya juga suami istrinya begitu juga. Ya. Kita kebagian karmanya yang nggak bagus. Bukan salah mama papa. Tapi kita yang bodoh mau masuk keluarga begitu. Jadi ikut pusing. Karma kita juga gak bagus. Ya. Jadi semua itu harus kita lepaskan. Kalau mama papa ribut, biarin. Kalau di depan mama jangan ceritain kejelekan papa. Ceritain yang bagus. Ih papa mah bagus. Kalau yayah mau tidur diusap-usap. Ya. Kalau cerita sama si papa soal mama yang baik-baik. Aduh kalau ada si mama makan teratur. Lama-lama si papa juga, iya ya kalau ada dia mau gue makan 3 kali sehari. Berpikir, otaknya mangket. Tapi ketika kita bisa membawakan misi seperti itu, ya, jangan menceritakan keburukan siapapun untuk memperparah keadaan. Lebih baik kita ceritakan kebaikannya. Ya. Padahal muka saya jelek. Anda cerita untuk waduh si Romo kalau senyum luar biasa, lagi nggak punya duit jadi bolwi, lagi susah jadi senang, mendengar lihat ketawanya lucu. Banyak orang yang seperti itu, makanya Facebook saya banyak orang cari, yang muda, yang tua, yang lebih gila lagi anak 7-8 tahun. Cunda bisa main nggak game ini, game itu, buset. Berbahagialah saya. Jadi kalau ada orang di Facebook yang tiba-tiba chatting nanya saya dengan hal-hal yang seperti itu, saya tahu dia di bawah 7 tahun umurnya. Ya. Tapi ada juga yang Koko, dan saya tahu yang nyebut Koko itu umurnya belasan. Karena dianggapnya saya tuh anak 20-30 tahun. Gaya ya. Dan mereka nggak percaya bahwa wajah saya yang udah seperti itu Pak bisa aja direkayasa. Jadi kita harus tahu, ya, dimanapun hidup, kalau kebaikan diceritakan, di sana kebahagiaan bermunculan. Kalau keluarga yang seperti itu, jangan ceritakan kejelekan, jangan ke papa, oh si mama mau beginilah, mulutnya bawel lah, segala lah, nanti ke si mama, oh si papa mah cuek lah, apalah yang jelek-jelek. Dua-duanya makin punya daya topang untuk berantem terus. Urusan dia berantem, bukan urusan kita. Tapi dia berantem, kita kena getahnya. Gak enak. Karena hubungan karmanya dekat. Ya. Sekali lagi, banyak aja menceritakan hal-hal yang baik. Dendam akan hilang. Menceritakan yang baik-baik, kebencian akan lenyap. Dicobalah. Ya. Semua serba dicoba. Kalau Anda benci dengan jerawat Anda, sayang-sayang jerawat Anda. Kenapa orang lain gak punya jerawat seperti Anda? Banyak, mateng. Ya.
Bahagia kenapa? Orang yang jerawatan kok disenang jerawat? Bahagia. Daripada lihat mukanya mulus. Lebih baik muka saya kayak buah mengkudu. Buah mengkudu di mana-mana banyak disenangi orang karena khasiatnya. Muka boleh jerawatan, tapi khasiatnya dong. Orang dekat sama yang muka jerawatan nggak tertular jerawatnya, tapi tertular kebijaksanaannya. Kita harus punya nilai tambah, nilai lebih untuk menutupi kekurangan kita. Jangan merasa minder. Saya hidup susah. Orang susah nggak perlu ikut jadi minder batinnya. Banyak orang susah, ya, didatangi oleh orang kaya ke rumahnya. Nggak percaya? Lihat itu dukun kecil, rumahnya jelek, tapi yang datang mobil berbaris, cuman minta air aqua. Aqua harganya noceng, bayangan noban, hocoan nggak? Hocoan. Jangan pikir kita tuh lemah, jelek, lalu kartu mati, enggak. Cari nilai lebih kita, tonjolkan itu. Perbaiki nilai kekurangan kita. Apa yang terjadi? Kita menjadi punya kualitas yang berbeda. Saya mengalami itu semua. Jadi saya bisa cerita karena dari pengalaman, bukan kata orang. Saya dari orang yang minder, boro-boro bicara di depan orang banyak, ketemu muka berdua juga nggak tahu apa yang mesti diomongin, pasti menunduk. Sekarang saya bisa tegak dengan siapapun. Belajarlah. Semua bisa ditumbuhkan, semua bisa dikembangkan, tapi yang dikembangkan yang baik. Yang jelek mah jangan dikembangkan, cengeng jangan dikembangkan, dengki jangan dikembangkan, sirik jangan dikembangkan. Kembangkan yang baik, cinta kasih, kasih sayang. Walaupun nggak mau berkembang-kembang, tapi kita tetap berusaha untuk mengembangkan. Minimal tidak kepada orang lain hasilnya, tapi pada diri sendiri. Anda terbebas dari penyakit, Anda lebih sehat, Anda lebih tabah, Anda lebih bahagia. Silakan dicoba. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Dan seperti biasa saya akan berdoa kepada Anda. Doa saya hanya mudah saja, Khotute Manggalam, yang artinya semoga Anda beruntung. Relax, santai. Khotute Manggalam, Khotute Manggalam, Khotute Manggalam. Khotute Manggalam, 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 Khotute Manggalam. Semoga dengan kekuatan puja bakti dan pembacaan parita-parita suci ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan yang kita peroleh di wihara ini berlimpah ruah pada mama, papa, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga
mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namaste, Swati Hotu.